Dan selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Hadi Wibowo Prana Putra untuk menyampaikan kesaksian dan renungannya. Mungkin sebelumnya bisa memberikan sedikit perkenalan singkat. Saya persilahkan Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi dari Sumber Bekas, Jawa Timur, dan selamat malam di Colorado, seluruh umat Tuhan yang terkasih. Oleh karena seizin pertolongan Tuhan dan kasih karunia-Nya, kita boleh dipertemukan melalui kesempatan yang indah ini. Dan dengan menyebut rasa hormat, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga hamba Tuhan, Pendeta Yoram sekeluarga, kami ucapkan salam sejahtera dan shalom dari Sumber Bekas. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Leot Simorangkir yang memberikan kesempatan khususnya di dalam ruang dan waktu bersama umat Tuhan di Colorado saat ini. Terima kasih. Sedikit perkenalan, saya kelahiran Jawa Timur, Kota Kediri, di Jemaat Stasiun. Bapak saya Jawa, mama saya Jawa. Orang tua dari mama, papanya Myanmar, ada darah Myanmar. Seizin Tuhan, saya dibesarkan di keluarga Advent. Namun terlepas dari itu, 4 keyakinan bertumbuh seiring waktu bersama-sama. Karena mama saya berlatar belakang Katolik, ya Katolik. Jadi Advent, Katolik, Muslim, kemudian Teosofi, kemudian kejawen ini membias kepribadian dan kehidupan saya secara pribadi seiring waktu. Dan oleh karena pimpinan Tuhan, saya dibesarkan dan pendidikan formal saya, hanya sebagai student labor di Selapur, ya di Selapur Purwodadi. Saya ditamatkan tahun 95 sebagai student labor, kemudian oleh seizin Tuhan tahun 97 Tuhan izinkan saya untuk bergabung di dalam global misi untuk jangkauan saudara-saudara Muslim. Pertama kali 1 tahun di Indonesia di Bululawang, Malang Selatan, dan Tuhan izinkan lagi 2 tahun bersama-sama rombongan, kalau bersama Abdul Majid ya, dan Dr. Whitehouse dari General Conference bersama Pendeta Joko Swarso dari yang sebagai Direktur Global Misi untuk Indonesia kawasan Barat saat itu, 2 tahun bersama-sama rombongan di negara-negara Muslim. Kemudian tahun 2003 Tuhan percayakan lagi satu tanggung jawab yang bagi saya secara pribadi adalah istimewa dan tidak mudah bagi saya. 2003 sampai tahun 2009 Tuhan panggil saya diberikan kepercayaan bekerja di World Health Organization untuk spesialis untuk observasi, menangani, dan pembinaan menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena HIV/AIDS, demikian juga penyakit degradasi lainnya dan narkoba. Dan menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan, satu-satunya pekerja WHO yang menggunakan pola restorasi penyembuhan, khususnya HIV/AIDS dan penyakit degradasi, melalui pola hidup sehat, New Start, detox alami, jus terapi, dan herbal,
hanya saya pribadi. Dan uniknya, hanya saya satu-satunya waktu itu yang berlatar belakang dari Gereja Masai Advent hari ke-7. Namun semuanya itu menjadi satu bagian berkat bagi Tuhan. Kemudian 2010 sampai 2015 Tuhan panggil saya melalui pergerakan Nuwantoso Missionary Movement di Indonesia. 2015, 2019 Tuhan panggil saya dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saat 2019 Mission Field pertama kali untuk pastoral wilayah NTB di Sumbawa Timur di Sapeh. Dan tahun ini mulai bulan Januari kurang lebih hampir 3 bulan ya, saya ditempatkan di wilayah Sumber Wekas, Prigen dan Sekolah Sahabat Cabang Penanggungan. Demikianlah kesaksian singkat dari latar belakang saya. Untuk memulai kesaksian dan renungan pada saat ini, kita tunduk sekali lagi, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan pada saat ini. Keperluan kami yang terdalam adalah kuasa Roh Kudus. Buka mata jasmani dan rohani kami ketika kebesaran-Mu ditinggikan dan firman-Mu dibentangkan melalui perjalanan bersama Kristus di dalam kehidupan secara pribadi. Hanya Engkau yang ditinggikan dan membuat pertumbuhan kerohanian kami bertumbuh di dalam iman yang nyata. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, menghantarkan doa ini. Kami secara khusus mendoakan saudara-saudara kami yang berada di Nusa Tenggara Timur yang saat ini mengalami pemulihan akibat bencana alam yang terjadi. Tuhan, campur tangan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu kiranya boleh nyatakan, baik bantuan secara moral, finansial maupun doa-doa, kiranya itu boleh meringankan saudara-saudara kami yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami serahkan ruang dan waktu saat ini melalui pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Berjalan bersama Kristus. Ayat yang saya ambil terdapat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berjalan bersama Kristus. Ayat ini menjadi salah satu ayat kesukaan saya ketika Tuhan mengizinkan saya mengalami secara pribadi bagaimana berjalan bersama Kristus. Yang saya ingin bagikan pada saat ini adalah kehidupan pembaruan iman, kehidupan iman yang bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus, yang berfokus kepada hidup di dalam gaya berdoa, mendoakan keselamatan pribadi dan keselamatan sesama kita. Ada beban jiwa. Kemudian merenungkan dan menghidupkan firman Tuhan sebagai roti hidup di dalam kehidupan kita umat Tuhan saat ini. Dan berikutnya adalah menjadi saksi Kristus, terang kecil. Inilah fokus utama saat ini, bahkan sampai Maranatha, umat Tuhan harus bertumbuh di dalam iman yang hidup. Nubuatan-nubuatan telah dibentangkan seiring dan waktu. Tetapi yang menjadi fokus utama adalah ketiga hal ini. Berangkat dari pengalaman pribadi, 2003-2009 Tuhan
percayakan saya bekerja di World Health Organization untuk negara-negara ASEAN. Hal yang menjadi satu bagian berkat secara pribadi bagi saya, oleh karena Tuhan izinkan saya bekerja di institusi ini, saya semakin pulih dikuatkan. 2007 Tuhan izinkan saya boleh melihat bukti kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang didengung-dengungkan, pekabaran 3 malaikat, pengenapan nubuatan melalui gereja Masehat Advent hari ke-7. Saya melihat dengan pimpinan Tuhan, oleh seizin Tuhan, di base camp untuk negara-negara ASEAN yang berada di Manila, yang berada di Filipina. Saya melihat semuanya, dan itu menjadi satu pergumulan besar bagi saya. Terlintas di pikiran saya, Tuhan, kalau begitu berarti saya bukan bekerja untuk Tuhan. Saya bekerja melalui kekuasaan yang menguasai dunia dan mengendalikan dunia, yang merubah hukum dan waktu. Singkat cerita, tahun 2009 saya beranikan untuk resign. Saya mendapatkan warning khusus melalui email. Bila mana saya keluar sepihak dan tidak menerima tawaran untuk rekonsiliasi, memberikan penjelasan kenapa saya melihat data-data ini di dalam satu ruangan yang tanpa seizin, tanpa seizin Cruz, bagaimana prosedur fakulti internasional pada saat itu. Yang menjadi pergumulan besar bagi saya tidak takut secara pribadi, saya tidak takut dihukum, kalau saat itu dihukum, tetapi yang menjadi pergumulan besar bagi saya, Tuhan, apakah saya mampu setelah saya mengetahui kebenaran firman Tuhan, bagaimana saya mampu untuk membagikan kepada saudara-saudara seiman dimanapun berada. Singkat cerita, 2009 saya resign. Pada saat itu saya sudah berada di pulang ke Jawa. Kurang lebih hampir 10 tahun, ya 15 tahun saya tinggalkan Jawa, 2009. Ya, 2009 saya berada di Jawa dan saya resign. Warning yang diberikan adalah bila mana saya tidak menerima undangan untuk rekonsiliasi di markas besar PBB ataupun di Filipina, akun bank saya akan di-withdraw. Praktis yang saya ambil hanya saya ambil uang perpuluhan dan persembahan terpadu. Salary saya waktu itu $6.000 US Amerika per bulan. Uang transport saya $3.000 US per bulan. Baik di kota-kota besar, di pedalaman. Hal yang menjadi tantangan bagi saya saat itu adalah begitu berat bagi saya untuk menyaksikan kebenaran ini dan memberikan kesaksian bagi ini secara pribadi. Secara pribadi, secara moral dan mental, saya merasa takut. Tetapi kembali lagi, saya akhirnya resign. Pagi-pagi, hitungan 24 jam, esok pagi saya cek akun BCA saya. Praise the Lord, haleluya. Tinggal Rp500.000 yang ada, uang awal saya. Di saat saya bekerja
di WHO. Selebihnya ditarik kembali. Tidak ada sisa 1 sen pun. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa hari ini. Saya tidak ada apa-apa, sudah tidak memiliki apapun. Hanya selembar baju yang ada. Saya klaim janji Tuhan, saya berseru pada Tuhan. Bila mana Engkau izinkan saya menjadi alat-Mu, saya siap Tuhan. 2010, tepat 2010, di awal, pergerakan 1000 Missionary Movement dari Filipina memanggil saya. Demikian juga pergerakan 1000 Missionary Movement Indonesia memanggil saya. Di waktu yang bersamaan, Global Misi untuk Divisi Asia Pasifik Selatan memanggil saya kembali untuk membantu reach out saudara-saudara Muslim, kaum Kedar melalui Adventist Muslim Relation. Pendek cerita, saya minta tanda, dan Tuhan buka jalan, saya harus pergi ke Manado untuk membantu institusi 1000 Missionary Movement. Seizin Tuhan, ladang penginjilan saya ada 7 ladang penginjilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tahun 2015, saya kumpulkan sedikit-sedikit salary saya, kerinduan saya untuk upgrade studi. Pupus harapan, saya sudah siap membeli apartemen, mendapatkan mobil khusus untuk pekerjaan misionari, bahkan upgrade untuk studi di Loma Linda. Akun bank yang saya dapatkan dari salary dari WHO habis. Tetapi Tuhan luar biasa. Ada donasi, telepon saya, berangkat ke Manado atau ke Filipina. Berangkat ke Manado. Saya minta tanda Tuhan, saya harus berangkat ke Manado. Kemudian, singkat cerita, 2015, berkas-berkas sudah saya siapkan, saya sudah memberikan permohonan, request kepada Direktur 1000 Missionary Movement, baik di Indonesia maupun yang di Filipina, untuk part-time, supaya saya boleh sekolah sambil kerja. Saya di EUP. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak izinkan, walaupun berkas-berkas sudah siap. Semua sudah siap, saya upgrade, kurang lebih $350. Tuhan izinkan harus pergi ke UNCLOS. Sekolah kita berada di Manado. Yang harusnya saya sudah di ACC untuk sebagai asisten dekan perawat, waktu itu Memnova Langini. Sekali lagi Tuhan tidak menghendaki. Saya harus masuk ke pendidikan. Pendek cerita, Tuhan izinkan saya sampai selesai, saya full student labor yang membuat satu hal yang luar biasa. Saya boleh tepat 4 tahun. Dan itu amazing bagi saya. Mujizat bagi saya pribadi. 2019 saya ditamatkan baru bulan September kemarin. September. 5 daerah sudah memanggil saya. Salah satunya DKI, DKM, daerah Minahasa, kemudian DKM di Manado, kemudian Papua Misi, dan Papua Barat. Terakhir yang memanggil saya, tiba-tiba tidak tahu kenapa
siapa yang saya tidak tanpa sepengetahuan saya, siapa nih yang menghubungkan saya dengan sekretaris Konferensi Jawa Kawasan Timur, Pendeta Liu Mamentu pada saat itu. Beliau tanya, oke, saya jawab jujur, saya hanya katakan beliau, I'm waiting your recommended, sir. Beliau katakan, tunggu, nanti siang saya akan ke Unclub. Saya pikir bercanda, ternyata beliau datang ke Unclub untuk menemui saya. Harapan besar saya boleh bekerja di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kemudian saya katakan kepada beliau, Sir, 5 daerah sudah memanggil saya. SK yang pertama kali, bila mana Tuhan izinkan, saya bekerja di Konferensi Jawa Kawasan Timur, berarti itu. Tuhan, sekali lagi, Tuhan luar biasa. Ketika kita mengklaim janji Tuhan, jalan bersama Yesus, Tuhan kita jalan. 2019 saya ditempatkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Daerah ini di wilayah Sape, kalau mau menyeberang ke Labuan Bajo. Hal yang ingin saya saksikan bagi umat Tuhan. Bersyukur kita masih memiliki gereja, kita masih memiliki bertemu satu dengan yang lain. Di wilayah ini tidak ada gereja, di mana saya ditempatkan di Sape. Umat Tuhan di camp-camp, ya, di camp-camp bahkan di rumah-rumah kos. Hal yang menarik yang ingin saya saksikan, bagaimana menjangkau komunitas Nasrani maupun komunitas Muslim. Saya pikir secara pribadi, Madura, Jawa Barat, Banten, Aceh, itu Muslim sudah paling garis keras. Ternyata di Sape, di Sumbawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, tempat saya ditempatkan, adalah basis Muslim paling keras di seluruh Indonesia. Dengan pimpinan Tuhan, terus terang, beban sangat berat bagi secara manusia. Tuhan, saya tidak mungkin lakukan ini. Saya banyak berpuasa dan berdoa dengan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat saya melalui evangelisasi kesehatan dari rumah ke rumah, ya, sektor-sektor pemerintahan, bagaimana pola hidup sehat. Tuhan mampukan saya untuk mengadakan health evangelisasi, medical check up, kemudian terapi, dan mewartakan pola hidup yang sehat. Di sanalah lantunan-lantunan ayat-ayat Quran boleh saya sampaikan, sisipkan. Dan puji Tuhan, seluruh kecamatan, walaupun tidak secara general, secara spesialis, secara khusus, namun secara general, pemuka-pemuka agama, pemerintah-pemerintah sudah mengetahui keberadaan umat Tuhan yang tergabung melalui Adventist Muslim Milition dan Gereja Masai Advent hari ke-7. Tahun kedua, saya rindu untuk diadakan Health Expo di tempat itu. Sekali lagi, oleh karena pimpinan Tuhan, dari satu jiwa umat Tuhan, pada saat saya datang, Tuhan menambah-nambahkan umat Tuhan. Kurang lebih hampir 30, ya, 27 Tuhan izinkan sudah terbentuk umat Tuhan di sana. Dan mayoritas, kembali lagi, ya, adalah saudara-saudara kita dari NTB. Di sana ada masyarakat lokal, ya, Bugis dan masyarakat Sumbawa Timur Sape yang bernuansa Muslim garis keras. Kemudian dari Flores
sebagian dari Jawa, Bugis, dan Sumba. Jujur, secara pribadi, pada saat NTT terkena bencana alam pada saat ini, saya sontak terkejut. Aduh, bagaimana umat Tuhan di sana? Saya menangis dan saya mendoakan. Saya coba hubungi umat Tuhan yang masih bisa dikontak. Kembali lagi, oleh seizin Tuhan, mulai bulan Januari sampai sekarang, Tuhan percayakan lagi di wilayah yang baru. 25 tahun yang lalu, saya tinggalkan Jawa. Dan Tuhan kirim kembali ke Jawa, di Sumber Wekas. Inilah gereja Advent yang pertama kali di Indonesia. Nuansa di Jawa dengan kehidupan kejawen yang sangat kental, ya, kejawen fundamental Jawa dan adat istiadat sinkretisme yang masih cukup kental di Jawa menjadi tantangan tersendiri di wilayah ini. Sumber Wekas, Prigen, dan Penanggungan. Ya. Kembali lagi, berjalan bersama Kristus. Saya banyak berdoa, bertelut, menyerahkan semua, karena saya tahu di sini adalah mayoritas Nasrani. Tuhan buka jalan di setiap lini. Melalui health evangelism, New Start, di sanalah pintu-pintu terbuka untuk mewartakan pekabaran Kristus, Sang Juru Selamat. Ya, kalau di dalam Quran ditulis Sirotol Mustaqim, Tuhan pimpin pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sembari memanggil saudara-saudara kita yang lemah iman. Dan saya coba untuk menggait sahabat-sahabat kita yang berada di ministry Healing Way Indonesia. Dan 1 minggu yang lalu, sudah diadakan Health Expo di tempat ini, gabungan Sumber Wekas, Prigen, dan Penanggungan. Dan puji Tuhan, sudah pintu-pintu terbuka. Menjadi satu kesukaan bagi saya. Saya sudah doakan kurang lebih 8 bulan yang lalu. Tepat bulan November ketika SK saya sudah dimutasikan ke wilayah Jawa dan di Sumber Wekas. Tuhan memberikan hadiah jiwa, ya, untuk pembukaan Konferensi Jawa Kawasan Timur yang pertama, 1 jiwa. Beliau berlatar belakang Katolik. Dan Tuhan pertambahkan lagi 1 jiwa. Tolong doakan pekerjaan Tuhan di wilayah Sumber Wekas, Prigen, dan Penanggungan menjadi tantangan yang unik tersendiri, mayoritas Muslim yang unik. Inilah satu firman yang hidup yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya semakin dikuatkan ketika bukti kebenaran firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun didengungkan oleh Gereja Masa Advent hari ke-7 akan satu kekuasaan yang berkuasa. Dan Tuhan izinkan saya melihat itu semua di markas besar WHO di Filipina. Marilah kita fokus kepada hidup oleh iman yang hidup. Menjadi terang, memiliki beban keselamatan pribadi dan sesama kita, mulai di rumah tangga kita, di tempat kerja kita, dan memiliki doa, gaya hidup Yesus, gaya hidup doa. Mendoakan keselamatan pribadi, mendoakan keselamatan sesama. Mengalami pembaruan tabiat hari demi hari. Dan menjadi saksi bagi Kristus.
Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh bagikan pada saat ini, kiranya menjadi satu bagian berkat dan menguatkan umat Tuhan, khususnya yang berada di wilayah Colorado dan sekitarnya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Hadi atas renungannya yang boleh menguatkan iman percaya kita untuk melakukan 3 hal fokus pada 3 hal tadi yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Simpson Pangaribuan untuk membawakan lagu penutup. Bapak Simpson, apakah hadir? Halo. Silakan Pak. Selamat pagi. Bisa kedengaran? Halo? Ya, jelas Sangat Pak. kedengaran. Ya. Pandanglah Yesus, ya Bapakku, yang beri hidupnya bagi aku. Hidupku indah, penuh dosa, lindungi aku di hidupnya. Lindungi aku di hidupnya, agar hidup jadi bersih. Hidupku indah, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Jiwaku takut karena dosa yang menyebabkan luka parah. Lindungi aku, ya Allah, dalam hidupku yang mulia. Lindungi aku di hidupnya, agar hidup jadi bersih. Hidupku indah, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya Yesus. Aku turutlah sabda Allah yang tunjukkan jalan ke surga. Lindungi aku di hidupnya, oleh hidupku jadi bersih. Hidupku indah, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Lindungi aku di hidupnya, agar hidupku jadi bersih. Hidupku indah, penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Simpson Pangaribuan untuk lagu pujiannya. Dan selanjutnya saya kembali mengundang Pendeta Hadi Wibowo untuk menyampaikan doa penutup. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah hadiratmu, biarlah kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menyapa kehidupan kami, membentuk tabiat kami untuk kami boleh menghidupkan iman yang hidup.
dalam doa, dalam merenungkan firman-Mu, dan menjadi pelaku firman, dan menjadi saksi terang-Mu. Keselamatan kami secara pribadi dan keselamatan bagi sesama kami. Memberkati seluruh umat Tuhan, khususnya jemaat yang terkasih, umat Tuhan di Colorado. Ialah melalui persatuan kasih, melalui bersama hamba Tuhan, penatua-penatua, majelis, dan seluruh umat Tuhan. Engkau satukan jemaat-Mu ini untuk boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan yang nyata. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sekali lagi ampuni kami Bapa orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.